Ayo. Bisa. Terus kan lagi? Wis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini sebagai kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang fungsi parametriks. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7, yaitu saya perkenalkan Muhammad Lazwardi. Kemudian ada teman saya, ada Ahmad Haris Febrianto, kemudian Cika Aprilia Putri Auria, ada Febi Febrianti Puji, dan yang terakhir ada Natania Eka Harto. Oke, langsung saja untuk mempersingkat itu, kita langsung menuju ke definisi. Slide. Next. Definisi. Fungsi parametriks mendefinisikan sekelompok kuantitas sebagai fungsi dari satu atau lebih variabel independen yang disebut parameter. Atau persamaan parametrik adalah persamaan yang menyatakan hubungan variabel X dan Y dituliskan dengan X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, dengan T lebih besar sama dengan A, dan kurang dari sama dengan B. Jika X dan Y adalah fungsi dari T pada suatu interval 1 A, B, X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt. Maka himpunan titik-titik yang didefinisikan oleh persamaan ini, X dan Y sama dengan Vt, Gt, disebut kurva parametriks. Fungsi yang dibentuk oleh persamaan di atas disebut fungsi parametriks. Next. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita langsung ke contoh soal. Contoh. Konstruksikan grafik dari persamaan parametriks berikut. X sama dengan 2 sin kuadrat theta, Y sama dengan 2 cos kuadrat theta. Penyelesaian. Mengkonstruksi grafik dari persamaan tersebut lebih mudah dengan mengeliminasi parameter. Jika kedua persamaan dijumlahkan, maka didapatkan X sama dengan Y, X plus Y sama dengan 2 sin kuadrat theta plus 2 cos kuadrat theta. Kemudian sama dengan 2 sin 2 dikali sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, sin kuadrat theta dan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1, jadi 2 dikali 1, X plus Y sama dengan 2. Nah, untuk grafik fungsinya seperti itu. Next. Next. Kemudian fungsi parametrik itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama sifat sikloidia, yaitu rumus umum X sama dengan AT min A sin T, E sama dengan A min A cos T. Kemudian sifat kedua dari fungsi parametrik adalah torokoidia,
rumus umum yang memiliki rumus umum X sama dengan AT min B sin T, Y sama dengan A min B cos T. Kemudian sifat yang nomor 3 yaitu episikloid yang memiliki rumus umum A plus B kali cos T min cos A plus B per A plus B kali T per B. Selanjutnya itu sifat hiposikloid. Next. Kemudian sifat kelima dari fungsi parametrik adalah epitrochoida yang memiliki rumus umum A kali cos T min B kali cos T. A sin T min B sin T. Dan untuk sifat selanjutnya yaitu sifat ke-6 hipotrochoida. Next. Catatan. Jika A per B sama dengan C, maka kurva ini adalah hiposikloid. Jika B kurang dari A per C, maka seperti hipotrochoida dengan B kurang dari A. Jika B lebih dari A per C, maka seperti hipotrochoida dengan B lebih dari A. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Cika Aprilia Putri Aulia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu transformasi fungsi parametrik. Transformasi fungsi parametrik yaitu berupa ditalasi. Ditalasi dibagi menjadi dua, yaitu ditalasi horizontal dan ditalasi vertikal. Ditalasi horizontal. Pada gambar pertama, Y sama dengan cos T, merupakan gambar fungsi parametrik yang belum ditransformasi. Sedangkan gambar yang kedua, Y sama dengan cos 4T, merupakan fungsi parametrik yang sudah ditransformasi. Next. Ditalasi vertikal. Gambar yang pertama, X sama dengan cos T, merupakan gambar fungsi parametrik yang belum ditransformasi. Sedangkan gambar yang kedua, X sama dengan cos 4T, merupakan gambar fungsi parametrik yang sudah ditransformasi. Next. Fungsi inverse dan domainnya. Inverse dari persamaan parametrik dapat dibuat dengan menukar nilai ini. Hal ini akan menukar semuanya dari titik X, Y ke titik Y, X. Dan juga mempunyai sifat refleksi Y sama dengan X. Inverse persamaan parametrik juga berbentuk fungsi, sama seperti inverse pada umumnya. Berikut adalah persamaan parametrik, yaitu X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat min 4. Untuk mencari grafik fungsi inverse pada fungsi parametrik, dapat kita cari menggunakan domain min 2 kurang dari T kurang dari 2. Pertama-tama, tukarkan nilai fungsi X dan T, yaitu X sama dengan T kuadrat min 4 dan Y sama dengan 2T. Dan selanjutnya dapat digambarkan pada grafik yang dapat dilihat di layar. Nah, pada grafik tersebut, pada grafik yang berwarna biru merupakan grafik fungsi yang asli, sedangkan yang berwarna merah merupakan fungsi yang sudah diinverse. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan kepada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Haris Sofianto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengkomposisikan dengan fungsi lain dan menentukan domainnya.
Ingat bahwa fx dan dx adalah dua fungsi dan range dx sama dengan domain fx. Dapat ditulis dengan komposisi f dx. Misalkan semut yang berpindah sepanjang grafik persamaan parametrik sebagai berikut. X sama dengan 2 cos t dan Y sama dengan 3 sin t, di mana t elemen dari 0,2 pi. Variabel p berada sebagai domain. Pertama, yakinlah bahwa ini adalah elips dengan mencari persamaan kartesius yang memenuhi persamaan parametrik. Ingat bahwa 3x sama dengan 6 cos t dan 2y sama dengan 6 sin t, yang mana seperti lingkaran yang berjari-jari 6 satuan. Dari sini, kita dapat menyimpulkan 3x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 36. Kemudian, kedua ruas dibagi dengan 36, sehingga memenuhi persamaan umum elips. Misalkan posisi burung bergantung pada posisi semut, burung tersebut dapat ditentukan posisinya. X burung sama dengan 2X semut dan Y burung sama dengan 2Y semut. Dikarenakan posisi burung selalu bergantung pada posisi semut, yang berarti ini adalah fungsi komposisi. Karena komposisi selalu mencerminkan rantai ketergantungan. Pada kasus ini, kita bisa melihat X burung sama dengan 2X semut sama dengan 2 cos T sama dengan 4 cos T, dan Y burung sama dengan 2, 3 sin T, yang sama dengan 6 sin T. Jadi, burung juga berada pada elips yang berbeda dalam bidang kartesius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Natania. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi. Contoh fungsi dan penerapannya. Contoh soalnya, sebuah batu dilempar dengan kecepatan awal 15 meter per detik pada sudut 45 derajat di atas garis horizontal, dan gesekan udara diasumsikan dapat diabaikan. Tentukan persamaan jalur dalam parametrik dan tunjukkan bahwa lintasannya berbentuk parabola dengan percepatan gravitasinya 9,8 meter per detik kuadrat. Lalu dengan pembahasan, diketahui kecepatan awal atau V0 sama dengan 15 meter per detik, lalu alfanya 45 derajat, dan percepatan gravitasinya 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, ditanyanya ini persamaan parametrik dan pembuktian bahwa lintasan berbentuk parabola. Lalu jawabannya kita menentukan persamaan parametriknya dulu ya. Jadi didapat X sama dengan V0 cos alpha dalam kurung ya dikali T, terus X sama dengan 15 cos 45 derajat. Lalu dalam kurung T, X sama dengan dalam kurung 7,5 akar 2 tutup kurung dikali T. Dan Y sama dengan dalam kurung V0 sin alpha dikali tutup kurung dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Y sama dengan dalam kurung 15 sin 45 derajat dikalikan T dikurangi setengah kali 9,8 T kuadrat. Jadi sama dengan Y sama dengan dalam kurung 7,5 akar 2 dikalikan T dikurangi 4,9 T kuadrat. Next. Ya. Lalu menunjukkan bahwa lintasannya berbentuk parabola dengan mengeliminasi parameter atau T. Mencari T dari persamaan X. Nah, X sama dengan 7,5 akar 2 lalu dikalikan T. Jadi didapat T sama dengan, ini 7,5 akar 2-nya kan pindah ruas ke kiri. Nah ini saya langsung pindah ruaskan ke kanan ya. Jadi T sama dengan X per 7,5 akar 2. Lalu setelah itu T-nya disubstitusikan ke dalam persamaan Y. Jadi dapat Y sama dengan X min 0,044 X kuadrat. Next. Nah, ini berikut grafik menggunakan GeoGebra. Untuk menggambar grafik fungsi parametrik ini, kita bisa ambil contoh dari soal di slide sebelumnya. Didapatkan persamaan Y sama dengan X
min 0,044 X kuadrat, maka didapatkan grafik fungsinya seperti gambar di bawah ini. Ya, X. Kali ini dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Febi Febrianti. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi. Informasi tambahan. Persamaan parametrik lingkaran. Persamaan parametrik dari suatu lingkaran dengan jari-jari R yang berpusat di titik asal O dapat dikonstruksi dari gambar berikut. Perhatikan kedudukan titik P, X, Y. Pada lingkaran yang dapat dinyatakan dalam bentuk dua persamaan dengan parameter sudut theta. Berdasar definisi fungsi trigonometri, fungsi sinus dan kosinus dapat dilihat bahwa cos theta sama dengan X per R atau X sama dengan R cos theta dan sin theta sama dengan Y per R atau Y sama dengan R sin theta. Jadi persamaan parametrik dari lingkaran dengan jari-jari R berpusat di titik di O 0,0 dengan parameter theta adalah X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Jika nilai theta naik dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka titik P, X, Y bergerak dari titik P, R, 0, melingkar dengan arah berlawanan arah jarum jam sepanjang lingkaran. Untuk merubah persamaan parametrik ini, kita akan eliminasi parameter theta dengan mengkuadratkan kedua ruas pada kedua persamaan dan dijumlahkan, maka akan didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat cos theta. Cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta R kuadrat. Akan didapat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi selain dari persamaan parametrik lingkaran, akan ada persamaan parametrik elips. Sekarang akan kita bentuk persamaan parametrik untuk elips dengan pusat di titik asal O 0,0 dengan sumbu mayor di sumbu X dan sumbu minor terletak di sumbu Y. Perhatikan gambar di bawah. Akan dicari tempat kedudukan titik pada lintasan berbentuk elips. Berdasar gambar dapat disimpulkan bahwa X sama dengan OM sama dengan OA cos theta sama dengan A cos theta. Y sama dengan MP sama dengan NB sama dengan OB sin theta sama dengan B sin theta. Titik P, X, Y akan bergerak dimulai dari A, 0 dan melewati lintasan elips berlawanan arah jarum seiring nilai theta bertambah dari 0 derajat sampai ke 360 derajat. Oleh karena itu, persamaan parametrik dari elips dengan pusat di titik asal adalah X sama dengan A cos theta, Y sama dengan B sin theta. Jika parameter theta dieliminasi, maka dapat dilihat bahwa X kuadrat sama dengan A kuadrat cos theta, X kuadrat sama dengan A kuadrat cos kuadrat theta, X kuadrat per A kuadrat sama dengan cos kuadrat theta, Y kuadrat sama dengan B kuadrat sin kuadrat theta, Y kuadrat per B kuadrat sama dengan sin kuadrat theta. Sehingga akan mendapatkan hasil X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, yang merupakan persamaan elips. Terus, oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.